Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada akhir pekan dan kita akan disegarkan olehnya dan kita akan dituntun oleh firman itu sehingga kita akan bertindak hati-hati dan Tuhan akan memberikan berkat keberhasilan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Mazmur 109 ayat 26. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Urupi mau oleh Tuhan de Batakku palua mau hombar tu holong ni rohamu." Dalam bahasa Indonesia, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur 109 ini merupakan mazmur yang diungkapkan oleh pemazmur ketika dia mendapatkan fitnahan. Fitnahan yang dikenakan baginya adalah di mana mencibir dia di dalam perkataan, kemudian mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap dirinya, kemudian menjadikan dia merasa tersudut di dalam segala perbuatannya oleh karena orang-orang fasik yang mengatakan yang tidak benar terhadap dirinya. Keadaan inilah yang diungkapkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 109 ini, di mana ia berseru agar Tuhan memberikan pembalasan kepada mereka yang bertindak kurang baik, yang melakukan yang tidak benar di hadapan Allah tersebut. Keadaan yang menjadikan dia menjadi merasa terpojok, menjadi merasa tidak bisa untuk bertumbuh lagi oleh karena cibiran-cibiran yang dikenakan kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mengingatkan kita kepada ungkapan yang dikatakan oleh seorang pahlawan revolusi, yaitu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Perkataan ini mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang kepada kita akan berdampak buruk kepada kita apabila kita menerima perkataan itu, apabila kita mendengar dan mengiyakan perkataan itu dalam hidup kita. Kita akan merasa terbunuh, teraniaya, dan terpojokkan oleh karena keadaan yang dikenakan bagi kita. Namun kita akan merasa kuat ketika kita menjadi berada di dalam sebuah pihak yang mengatakan bahwa ada Tuhan yang membela kita di dalam keadaan yang kita hadapi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita masuk ke dalam sebuah pemahaman psikologi, ternyata perkataan yang dikatakan kepada seseorang bisa menjadi berdampak banyak kepada dirinya. Ketika perkataan itu kita terima dan kita cerna dalam hidup kita, bisa akan berdampak sangat fatal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan kali ini mau menghantar kita kepada sebuah pemahaman dan pemikiran bahwa biarlah perkataan yang sampai kepada kita jangan menjadi kita cerna, jangan menjadi kita anggap kita terima di dalam diri kita. Namun yang terpenting bagi kita adalah mendengar kata perkataan itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan? Karena hanya Tuhanlah yang benar-benar tahu terhadap diri kita yang sepenuhnya. Hanya Tuhanlah yang bisa membela kita di dalam segala keadaan yang kita hadapi. Karena memang ketika perkataan itu sudah diungkapkan, akan banyak orang yang percaya, akan banyak orang yang mendukung, dan akan banyak orang yang mengiyakan perkataan itu. Namun ketika kita menerima perkataan itu dan menyerahkan kepada Tuhan, maka disitulah kita bisa akan mengontrol hati kita, mengontrol emosi kita, dan berserah sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengatakan, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Perkataan ini mau mengatakan bahwa apa yang diungkapkan kepada dia, merasa dia terpojok,
dan tersudut oleh keadaan itu, maka dibutuhkan pertolongan daripada Tuhan yang akan mengeluarkannya dari keadaan yang terpojok itu dan masuk ke dalam kenyamanan di dalam hati dan perbuatannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan dan Dia hidup di dalam kasih setia. Artinya ketika Tuhan mengatakan, "Datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Kita harus mengingat perkataan ini sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus, dan ketika kita datang kepadanya di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam keadaan yang kita hadapi, kita yakin kita akan mendapat pertolongan, kita akan mendapatkan jalan keluar karena Dia setia. Artinya Dia akan tetap mewujud nyatakan dan memberikan apa yang kita minta dan kita mohonkan kepada Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi menuntun kita, mengingatkan kita dalam keadaan kesusahan kita, keadaan kita keterpojokan kita, keadaan yang kita hadapi di dalam segala perjalanan kehidupan kita setiap hari. Mari datang kepada Tuhan dan serahkanlah kepada Tuhan, karena Dialah sumber pertolonganmu. Dialah sumber daripada jalan keluar atas segala persoalan, pergumulan yang kau hadapi. Sebagaimana firman Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kita dan menyelamatkan kita di dalam segala pergumulan dan situasi yang kita hadapi. Saudara terkasih, biarlah firman ini menjadi menguatkan kita, menuntun kita, menyegarkan kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Ketika banyak orang yang mencibir, ketika banyak orang yang menyudutkan, kami hanya datang kepada Tuhan menjadi sumber pertolongan dan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini menyegarkan kami, menguatkan kami, bahwa ada Tuhan yang selalu siap sedia memberikan pertolongan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Biarlah firman-Mu telah tetap menuntun dan menyegarkan hidup kami. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman ini menjadi tetap Engkau kuatkan, Engkau tersadarkan, Engkau berikan kasih karunia-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.